Bendung Latonda Pekat ini dibangun tahun berapa nih? Kalau masalah Bendung Latonda Pekat ini, itu dibangun tahun 1990. Luas areal yang diairi? Luas areal yang diairi itu sekitar 1.217 hektar. Silakan Pak Ketua GP3 Latonda menyampaikan informasi terkait dengan rehabilitasi Bendung DI Latonda pada saluran primer dan sekundernya. Tahun berapa saja oleh program epidemi. Silakan. Masuknya epidemi waktu saya masuk jadi ketua GP, jadi saya dapat proyek rehabilitasi tahun 2019. Ini rehab ini ya? Ya, rehab langsung plester. Plesternya langsung sekaligus. Terus? Tahun 2020 sebenarnya ada, tetapi depending karena COVID kan. Mundur satu tahun anggaran. Mundur tahun 2021 itu sebelah kanan juga yang ke Beruk Sadar, Gunung Batu. Primer sekunder juga ya? Primer, sekunder ke sana ya. Sana. 2021. Selanjutnya ada lagi? Ada juga, tapi yang sebelah sana dia di dekat jalan besar itu. Iya, yang itu tahun 2022 kemarin itu kan. Anggarannya dari PDMIP ya. PDMIP. SNT1. Proses budidaya tanaman padi diawali dengan pengolahan lahan, pemilihan benih unggul berlabel atau bersertifikat, persemaian dan pemeliharaan persemaian, penanaman dalam hal ini dengan menggunakan sistem jajar legowo MH21 musim MK141 guna untuk menjamin ketersediaan pencahayaan. Pemupukan berimbang dilanjutkan dengan penyiangan, pengamatan dan pengendalian hama dan penyakit atau organisme pengganggu tanaman, panen dengan combine dan pasca panen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapisah atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Ama Ohan, pengurus kelompok Silagama Timbang Rase atau disingkat Silagama TR, yang beralamatkan di Latonda 1 Barat, Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Ini adalah rutinitas sehari-hari sebagai petani penangkar benih. Jadi yang kami lakukan di sini adalah sebelum epidemi adalah sistem tanamnya bisa dibilang jajar joget, tidak beraturan, dan juga benihnya juga sembarangan, asal-asalan. Yang penting cepat dapat, namun hasilnya tidak memuaskan. Nah, setelah ada program IPDMIP, kemudian ada program sekolah lapangnya, kami di sini itu sudah berubah drastis. Dengan adanya sekolah lapang, kita dianjurkan untuk tanam sistem jarwo, pemilihan benih yang bagus, cara perawatan dan UPT-nya juga diajarkan semua. Setelah sekolah lapang itu, kami juga pernah dapat bantuan program korporasi yang kita dapatkan di sana, cara untuk menjadi penangkar benih. Jadi korporasi ini dulu kita dapat banyak 25 hektar yang coba kita garap. Namun hasil rata-ratanya kemarin itu sekitar 7,8 ton per hektar. Namun karena hasilnya kita berangkat dari label ungu, berarti menghasilkan label biru. Jadi waktu itu masih kena COVID, jadi bibitnya tidak terlalu laku karena label biru. Maka dengan program IPDMIP ini melalui sekolah lapang dituntun untuk menjadi penangkar selanjutnya. Mulai dari pemilihan benih yang bermutu dan berlabel, kemudian tahan sama hama penyakit, dan yang bisa menghasilkan lebih dari biasanya. Kemudian kita proses penyemaian bibit. Yang kalau kita pakai sistem jajar legowo ini, kebutuhan bibitnya per hektar itu 20 sampai 25 kilo lah. Nanti kita diajarkan untuk mensiasati benih itu supaya dari awal itu
terlihat sehat, sudah ada calon anakan. Jadi untuk per 10 kilonya itu kita siapkan tempat persemaian itu sekitar 10 meter persegi. Tujuannya untuk benih sehat dan sudah ada calon anakan. Jadi ketika nanti kita menanam di umur 15 sampai 18 hari maksimal, itu bibitnya sudah siap ditanam dan sehat. Kemudian pengolahan lahan juga disiapkan sejak awal. Kalaupun ada sisa panen, misalnya jerami atau pohon jagung, itu diusahakan jangan ada pembakaran atau jangan dibuang. Karena itu sangat bermanfaat untuk tanaman. Bisa mengurangi pupuk urea, bisa dilakukan sekali atau 2 kali. Kita pakai traktor tangan. Jarwo kalau MH itu kita pakai sistem 21 dengan jarak tanam 25 kali 25 supaya pencahayaannya lebih maksimal. Tanamannya jadi sehat. Sistem tanamnya sistem pola seri 2 atau 1 biji. Sehingga yang kita harapkan nanti anakan itu lebih banyak dan lebih maksimal. Kalau perawatan ini kita bisa berpedoman pada 4 atau 5T. Minimal kita harus hafal yang 4T. Tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, dan tepat dosis. Kemudian pemupukan dasar kita berikan pada saat penanaman. Artinya begitu selesai nanam kita langsung pemupukan dasar. Atau minimal pemupukan awal itu pada umur 3 hari setelah tanam. Selanjutnya amati dengan rutin, terutama pada sore hari. Apabila ada hama belalang atau kupu-kupu putih yang hinggap, berarti di sana sudah ada calon ulat yang harus kita antisipasi dengan insektisida secukupnya dengan dosis rendah bisa. Kemudian susulan pertama pemupukan itu kita berikan pada umur 15 atau 20 hari setelah tanam. Pada umur 40 hari kita berikan pemupukan terakhir. Kemudian tinggal kita menunggu perkembangan. Di sana sudah waktu buntingnya. Jenis pupuk yang kita berikan ini pupuknya akan berimbang. Ada urea dan ada NPK Ponska. Jadi anjuran kita di sini setelah uji sampel tanah dianjurkan 31. Ureanya 100, NPK-nya 300 untuk per hektarnya. Itu yang dibagi jadi 3. Untuk pemupukan pertama kita berikan NPK Ponska misalnya 100 kilo. Kalau untuk kedua kita berikan NPK-nya 200 kilo dan 50 kilo urea. Kemudian nanti untuk susulan terakhir kita berikan hanya 50 kilo urea saja pada umur 40 hari itu. Setelah itu kita tinggal tunggu perkembangannya. Kita tinggal mengantisipasi hama dan penyakit atau OPT-nya. Bila terjadi serangan belalang atau walang sangit, baru kita lakukan penyemprotan. Masa panennya 110 hari. Kemudian panennya kita gunakan alat komben untuk mempersingkat waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, sisa dari panen itu kan bisa dimanfaatkan lagi. Setelah panen kita lakukan penjemuran. Kita melakukan penjemuran pakai lantai jemur. Di sana kita harus bolak-balik dengan rata supaya tingkat kekeringannya merata, mendapatkan KA yang sempurna. Perkiraan keringnya sudah cukup, kita tester dia dengan KA. Kalau untuk benih ini harus KA 11 ya. Kita lakukan pengepakan atau isi karung, pengepakan, simpan di gudang. Nanti tinggal kita tunggu waktu pengemasan. Sebelum pengemasan, nanti dikirim dulu sampelnya ke
balai benih di kabupaten. Nanti kabupaten yang meneruskan ke provinsi untuk uji laboratoriumnya. Setelah keluar hasil uji laboratoriumnya, di sana nanti akan tertera daya kecambahnya berapa persen, biji kosongnya berapa persen, kemudian biji rerumputannya berapa persen, masa kadaluarsanya juga ada, tanggal ujinya juga ada, kadar airnya juga tertera semua. Proses pengemasannya nanti kita kemas 10 kilo per satu kantong. Baru kita pasarkan atau distribusikan ke kelompok-kelompok tetangga. Baru kemudian kita isi kios-kios di desa, kios-kios di kecamatan, baru terakhir antar camat. Mohan? Iya. Ini varietas apa ini? Ini varietas yang terbaru masuk di Kecamatan Pekat ini, namanya varietas Kinpari 45 Dirgahayu. Oh, ada dirgahayunya. Ini ditanam tanggal 8 Mei. Berarti umurnya setelah ini baru umur 75 hari 75 HST. Yang rencana panennya ini tanggal alias sudah berapa hari itu? 110 hari lah. 110 hari ya? Ya. Ini berarti ini sudah menguning semua ini nanti ya? Ya, sudah menguning semua. Ini label putih. Berarti Ya. turunannya nanti label jadi label ungu. ungu. Berarti masih bisa 2 kali tanam lagi? Ya, masih bisa 2 kali tanam lagi. Kalau tahun kemarin berapa? Tahun kemarin Per hektar maksudnya? per hektar 4,8 kering kadar air sebelah. Kalau jagung ini kan ditanam pada saat musim MK2. MK2 ya, terakhir ya. Biasanya nanam varietas apa, Mas? Biasanya kemarin saya tanam itu P35 ya, pioner cap gajah. Cap gajah. Ya. 35. 35. Tapi untuk MK2 sekarang kita mau coba varietas baru DC 321 semental yang bisa irit umur hanya 97 hari. Kalau kemarin berapa ton hasilnya? MK2-nya 2022? Kalau kemarin itu hanya 3 ton 300 kilo. 3,3 ton ya? Ya, kering. Kadar 17? Ya, KA 17. Untuk 1 hektar ya? Karena kemarin itu terlalu lembab. Sudah banyak hujan, jadi banyak yang busuk batang. Sudah memasuki musim hujan. Iya. Ini hasil produksi saat MH 2022-2023. Iya. Untuk lahan Amohan berapa hasilnya? Ini untuk lahan sendiri kemarin hasilnya 4,8 ton. Ya. Dengan KA 11. Petani yang bergabung menjadi penangkar? Untuk petani yang gabung kemarin itu 1 hektar. Karena kita ada yang dikasihkan hanya sebagian. Ada 3 ton 200. 200 ya. Berarti 3,2 tambah 4,8 berjumlah 8 ton 8 totalnya. ton. Siap ya untuk dipasarkan. Yang 3,2 ton ini varietasnya 64 kemarin. Ini? Sementara yang 4,8 ini varietasnya Impari 42. Jadi perkiraan harga ini yang dari 8 ton ini setelah dikemas nanti bisa rata-rata 10.000 lah. Ini kan label ungu ya? Iya. Khusus untuk tanaman buah ini baru 2 komoditi yang dominan. Ya. Tanggal 25 Desember. Ya, sampai sekarang ini sudah mau berakhir. Kalau manggisnya sendiri ini dari 60 pohon ini yang sudah 60 pohon ini yang banyak buahnya kemarin, ada juga yang tidak berbuah atau molor lah istilahnya. Sekitar 10 pohon. Jadi yang produktif kemarin ini ada 50 pohon. Ini baru rata-rata 10 kilo ini per pohon. Ya. Ini areal miliknya Amohan, kolam ikan yang digunakan untuk budidaya lele, nila, dan ikan patin. Oke Amohan, terima kasih atas keluangan waktunya. Ya, sama-sama. Setelah saya sita waktunya lebih kurang setengah jam untuk diwawancarai.
Karena Oke. Bapak sudah menjadi petani peringkat 11 tingkat nasional untuk cerita perubahan IPDMIP